Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilio dan Di sini saya mempresentasikan tentang siklus batuan dan proses pembentukan tanah. Berikut presentasinya. Apa itu siklus batuan? Siklus batuan adalah sebuah proses alam yang menggambarkan perubahan bentuk batuan secara terus-menerus. Batuan yang ada di bumi ini tidaklah statis, melainkan harus mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 1. Tenaga endogen, yaitu gaya dari dalam bumi seperti tekanan, suhu tinggi yang menyebabkan perubahan bentuk batuan. Yang kedua adalah tenaga eksogen, yaitu gaya dari luar bumi seperti angin, air, suhu yang menyebabkan pelapukan dan erosi pada batuan. Berikut tahapan siklus batuan. 1. Batuan berasal dari magma yang membeku, yaitu siklus dimulai dari magma cair yang mendingin dan mengeras menjadi batuan beku. Yang kedua, pelapukan dan erosi. Batuan yang terpapar cuaca akan mengalami pelapukan dan terkikis menjadi sedimen. Yang ketiga, pengendapan. Sedimen yang terbawa oleh air atau angin akan mengendap dan membentuk lapisan batuan sedimen. Yang keempat, metamorfosisme. Batuan sedimen yang terkubur dalam lapisan bumi yang dalam akan mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu tinggi menjadi batuan metamorf. Yang kelima yaitu pelelehan. Pelelehan yaitu batuan metamorf yang berada di kedalaman sangat tinggi dapat meleleh kembali menjadi magma dan siklus pun berulang. Proses pembentukan batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma cair yang mendingin dan mengeras. Proses pendinginan ini biasa terjadi di dalam atau di permukaan bumi. Ciri-ciri batuan beku yaitu yang pertama, tidak berlapis. Struktur batuannya padat dan seragam. Yang kedua, tidak mengandung fosil. Terbentuk dari magma cair sehingga tidak ada sisa-sisa organisme. Yang keempat, keras dan padat, yaitu memiliki kekuatan yang tinggi. Yang keempat, proses pembentukan batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan material yang terbawa air, angin, atau es. Material ini berasal dari batuan lain yang sudah lapuk. Proses pembentukannya sebagai berikut. 1. Pelapukan. Batuan pecah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengangkutan. Pecahan batuan terbawa ke tempat lain oleh air, angin, atau es. Yang ketiga adalah pengendapan. Pecahan batuan mengendap dan menumpuk. Yang keempat, pematetan dan penyemanan. Endapan terpatatkan dan terikat menjadi batuan. Proses pembentukan batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk dari perubahan bentuk batuan yang sudah ada karena pengaruh suhu dan tekanan tinggi di dalam bumi. Proses pembentukan sebagai berikut. 1. Batuan asal. Batuan apapun bisa berubah menjadi metamorf, baik beku, sedimen maupun metamorf lainnya. Yang kedua, pengaruh suhu dan tekanan. Batuan terpapar suhu dan tekanan tinggi di dalam bumi. 3. Perubahan bentuk. Mineral-mineral dalam batuan berubah susunannya. Yang keempat, batuan baru. Dan bentuklah batuan metamorf yang baru dengan sifat yang berbeda. Selanjutnya adalah proses pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup. Proses ini biasa disebut dengan pedogenesis. Proses pembentukan tanah yang pertama, batuan lapuk, yaitu batuan pecah menjadi bagian-bagian kecil karena pengaruh cuaca dan makhluk hidup. Yang kedua, terbentuk lapisan, yaitu bagian-bagian kecil batuan bercampur dengan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, membentuk lapisan-lapisan tanah atau yang kita sebut sebagai horizon. Yang ketiga, perkembangan tanah, yaitu lapisan-lapisan tanah semakin berkembang dan membentuk profil tanah yang unik. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah memahami siklus pembentukan tanah sangatlah penting dalam ilmu mekanika tanah. Karena yang pertama,
Sifat tanah itu beragam. Proses pembentukan tanah yang berbeda menghasilkan jenis tanah dengan karakteristik fisik dan mekanik yang berbeda-beda. Yang kedua, perilaku tanah yang berbeda. Setiap tanah akan bereaksi berbeda terhadap bahan air dan perubahan lingkungan. Yang ketiga, penerapan praktis. Pemahaman ini sangat berguna dalam berbagai bidang teknik sipil seperti pemilihan fondasi, analisis stabilitas lereng, dan perencanaan jalan. Berikut untuk referensi dari materi saya tadi. Dari pemaparan di atas kita dapat melihat betapa pentingnya memahami siklus batuan dan pembentukan tanah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.